desa pergi ke desa. Dari ke hutan kembali lagi ke hutan. Ya, nah Bapak Ibu sudah dijago, tapi tips saya kalau ingin melakukan reduce dengan daerah yang sudah tanaman tua, sebaiknya lakukan vegetasi bertahap, jangan disusut. Ya meskipun kalau melihat karakteristik malam itu terkait dengan masalah hujan, kan dia tuh harapannya kan ditumbuhkan dulu kan, hancur saja. Ditumbuhkan dulu, baru kalau udah ada ini kan ditebak. Tapi itu nggak akan lebih lambat dibandingkan dengan yang langsung dari awal. Rusa. Iya. Pira setengah jam lem laku ya. Mau wisata. Jadi Mandian. Tutup tay. Kendaraan telah siap. Otong-otong telah siap untuk mengelilingi. Mulai jalan bro, naik odong-odong. Aku mah gak ngono lho cantolane iku lho jare ki metu dhewe-dhewe. kita zaman sing nyopir Mas Dumi. Jare dhewe-dhewe. Ajen cita-citane Mbak Deli numpak ngene. Odong-odong. Aku kan sing kepengin numpak. Abadikan momen yang spesial. Nah, momen spesial. Odong-odong. Video Mas, video Mas. Videoan. Oh, Mas Dumi. Pini ke senyum. Guyu lah senyum yo kita. Pilih yo wis selalu lah. Pak Seri. Kopi ini ketokno jenenge Sairi ngono. Kayak pungkusan. Masa lu gak kenal lero ya? Sebagai wisata edukasi kopi dan kakao. Awal terbentuk lain apa? Yaitu awalnya dari kota, kemudian dari Oh, iki lho wae enak gale wingi apa? penghargaan. Oh iki ya. Karena woe kalau oh dia anu nek. Kalau apa kok ngono hancur ya? Campur sari yo ngene. Jadi sekilas Truk. jelaskan setiap Klopo mek ndek kono, kira wis dipane klopo. Oh dijemuk anu nih mas. Dijemuk apa nih kok banyak apa? Iya. Tiga gula. Ya. untuk keliling kebun terlebih dahulu, baru nanti masuk ke proses
Nah, di sebelah kanan ini merupakan unit processing benih ya. Sebelah kanan ini mulai benih robusta, benih robusta juga. Nah, terus yang sebelah kiri ini tanaman kakao sisi 02. Super klon nih. Ada yang bapak ibu yang sudah KKO. tanaman kakao sudah nggak asing lagi dengan yang sisi 02. KKO. Cukup besar, berasal dari Saudi. Kono soklat gitu-gitu. Soklat. 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 Jadi petani yang menentukan lalu di kacau PPC sampai akhirnya dilepas oleh balai besar yang dibantu oleh Pusat Kota. Nah, lokasi Pusat Kota di sini di Jember ini pada ketinggian 45 meter DPL. Jadi sangat rendah sekali dekat dengan laut. Di sini yang pantainya di depan Watulong. Ini cocok sekali untuk kopi robusta. Jadi mayoritas yang kita tanam di kebun kita ini adalah kopi robusta. Butuh penaung karena satu di sini bukan Sumatera, di Jawa. Nah, apakah di Sumatera juga tidak butuh penaung? Tetap butuh penaung karena pada prinsipnya bahwa kita harus menyadari bahwa kopi sebelumnya ditemukan di daerah hutan. Artinya yang ditariklah keluar hutan untuk dikomersialisasikan sehingga dia tetap butuh penaung, tapi tidak butuh teduh. Kira-kira seperti itu ya. Makanya muncullah ada pengembangan agroforestry kopi, sekalipun ada tegakan mungkin pinus, mungkin apapun yang ada di perhutani, tetap kopi diperlukan pencahayaan. Makanya ada, kalau nggak salah sudah ditetapkan oleh pemerintah, memang para pelaku penanam kopi khususnya di lingkungan perhutani boleh merempes tapi tidak boleh menebang. Kalau nggak salah itu sudah ada aturannya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dukungan karena memang pada prinsipnya kopi memang butuh penaung. Nah, di tempat Bapak kalau nggak dikasih penaung, salah satunya yang tampak kalau tidak dikasih penaung adalah biasanya jangka umurnya itu pendek. Betul. Itu sangat nampak sekali. Nah, di Sumatera biasanya para petani yang tanam kopi tanpa penaung, meskipun di sana curah hujannya tinggi, biasanya umur 10 tahun, tidak lebih dari 15 tahun sudah harus ganti tanaman. Betul. Karena sudah merandasi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pangkas bentuk, Pak. Nah, di tempat Bapak, saya yakin penerapannya adalah Bapak menggunakan semuanya melakukan sambung ya. Kita samakan persepsi dulu bahwasanya Sambung. kegiatan menyambung itu ketika di lapangan disebutnya sambung, bukan stek. Ya. Nah, kita samakan persepsi. Di Jawa dan Lampung, Pak, kebanyakan ketika kegiatan menyambung di lapangan disebutnya stek. Kita samakan persepsi dulu. Nah, supaya saya juga tidak salah. Ya. Nah, biasanya Bapak akan mengambil batang bawah di daerah di bawah tanaman kopi. Kira-kira seperti itu? Iya. Cukulan maksudnya katanya orang Jawa. Ya. Iya enggak? Sulen. Ya. Ya, oke lah, sulen mungkin bahasanya sana. Kira-kira begitu ya. Diambillah, ditanam, kemudian dapat berapa bulan disambung, kira-kira seperti itu. Betul begitu atau tidak? Betul ya. Nah, kalau kami Pak merekomendasikan bahwasanya sebetulnya batang bawah itu memang harus dihasilkan dari bagian tanaman. Bagian tanaman apa yang bisa diambil adalah bagian rubusan, Pak, bagian wiwilan. Wiwilan yang seperti apa? Wiwilan yang berdiri. Begitu juga di sini, begitu juga di sini. Tujuannya apa? Jadi maksudnya gini, Pak. Ini adalah tubuh, ini adalah lengan, kemudian akan membentuk jari. Paham maksud saya? Iya. Bisa digambarkan kayak. Saya ulang, ini adalah tubuh, ini adalah lengan, ini adalah jari. Sayangnya ini buntung tidak berkepala, kira-kira seperti itu ya. Jadi dibuat jari. Nah, jadi sudah jelas bahwasannya kira-kira buahnya itu ada di jari, Pak, bukan di lengan. Nah, jadi selama proses pertumbuhan satu jengkal dari tubuh itu tidak boleh ada tunas lagi, Pak. Jadi Bapak misalkan sudah terbentuk di sini 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, begitu juga di sini. Tidak perlu inisiatif bahwasanya semakin banyak mungkin semakin bagus. Jadi sekarang rubah persepsinya bahwasanya semakin banyak cabang akan semakin lebat buahnya. Bapak amati saja, semakin banyak cabang sedikit buahnya. Betul. Gelut sekali. Kira seperti itu. Pengalaman. Saya bilang dipelihara 3 lengan atau 3 cabang disebutnya cabang primer, kemudian dibuatlah jari 1 2 3. Sudah ada 15 jari, Pak, yang untuk berbuah. Itu etapa pertama. Kemudian etapa kedua lakukan sebaliknya. Kira-kira bingung nggak ya?
Enggak. Ya. Nah, etapa kedua dilakukan kapan? Etapa kedua itu biasanya kurang lebih di tahun ketiga. Artinya ketika etapa pertama 120, 2 jengkal berikutnya atau seketinggian 160 itu baru dilakukan etapa kedua dengan menghadapkan ke selatan. Atau Bapak tadi mau mulai, boleh nggak kami mulai dari selatan dulu baru ke utara? Silakan. Tapi kalau misalkan ke barat dulu kemudian ke timur itu yang sesuai kemiringannya. Ya, dan sesuai kemiringan tadi. Kalau di lahan yang teras. Nah, Orang juga bisa kalau dia udah ini ya. Apa namanya? Ya, kalau lamtor ini dia bisa diatur naungannya. Jadi ketika musim hujan bisa kita pakai. Nanti musim kemarau kemarau dia Tongkok. dan juga nanti ketika tanamannya sudah dewasa, ini perbandingan dengan tanaman intinya bisa kita kurangi. Bisa pertama-tama misal 2:1 sampai di terakhirnya itu di 4:1. Oke, siap. ini Pak. Ojo ngongo koyo gara-gara. Leo di pokokmu di foto baru di ngomong Iki lihat terus mati kopi.